Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu bagaimana cara konfigurasi routing statik dan backup TFTP di server. Pertama, kita harus membuat topologi jaringan. Di sini kita memerlukan 3 router, 3 switch, 5 PC, dan 3 server. Setelah tersusun, dilanjutkan dengan memasang kabel. Untuk menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel strike, begitu juga switch ke PC dan switch ke server. Dan untuk menghubungkan router ke router menggunakan kabel crossover. Di sini kita juga menambahkan port fast Ethernet dengan cara klik router lalu pilih router yang ICFE. Pertama matikan dulu, setelah itu tambahkan port fast Ethernetnya. Jika sudah, jangan lupa dihidupkan lagi. Setelah semuanya terhubung dengan kabel, dilanjutkan dengan membuat IP address-nya. Di sini kita menggunakan IP kelas A. Contohnya IP untuk router 0 FA1/0 yaitu 30.10.1.1. IP router 1 FA1/0 yaitu 30.10.1.2. IP router 1 FA2/0 yaitu 35.10.2.1. IP router 2 FA1/0 yaitu 35.10.2.2. IP router 0 FA0/0 yaitu 40.10.3.1. IP router 1 FA0/0 yaitu 45.10.4.1. IP router 2 FA0/0 yaitu 50.10.5.1. Untuk IP PC dan server di router 0 menggunakan net ID yang sama, yaitu 40.10.3 dengan host ID yang berbeda. Untuk IP PC dan server di router 1 menggunakan net ID yang sama, yaitu 45.10.4 dengan host ID yang berbeda. Untuk IP PC dan server di router 2 menggunakan net ID yang sama, yaitu 50.10.5 dengan host ID yang berbeda. Setelah itu, masukkan IP ke PC. Caranya, klik PC-nya lalu masuk ke desktop, lalu pilih IP configuration, lalu masukkan IP yang sudah dibuat. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0. Untuk default gateway di router 0 yaitu 40.10.3.1. Default gateway di router 1 yaitu 45.10.4.1. Default gateway di router 2 yaitu 50.10.5.1. Langsung saja kita masuk ke CLI. Di sini kita akan merubah nama hostname-nya. Nah, kalau kita ingin merubah nama hostname-nya, kita harus masuk ke mode global. Caranya ketik enable. Setelah itu, ketik configuration terminal. Nah, ini kita udah masuk di mode global. Yang pertama, kita akan merubah nama hostname-nya. Caranya ketik hostname. Selanjutnya buat nama kamu. Di sini contohnya Suci. Yang kedua, membuat password. Caranya ketik LAN console 0. Lalu ketik perintah password. Isi password kamu. Di sini contohnya Suci123. Ketik login lalu exit. Selanjutnya yang ketiga, enkripsi password. Caranya ketik enable secret, isi password yang telah dibuat. Lalu kita aktifkan encryption dengan perintah service password penghubung encryption. Yang keempat, membuat pesan atau banner. Caranya ketik banner MOTD pagar isi pesan yang ingin kamu buat pagar. Lalu exit. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi IP-nya. Caranya ketik configure terminal, lalu ketik interface FA0/0. Selanjutnya masukkan IP yang sudah kita buat di router 0 FA0/0 beserta subnet mask-nya. Lalu ketik no shutdown dan exit. Masukkan juga IP dan subnet mask router 0 FA1/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Selanjutnya masukkan IP root-nya. Caranya ketik IP root lalu masukkan IP yang tidak terhubung dengan router 0 beserta subnet mask-nya. Untuk router 2 yaitu IP root 35.0.0.0. Subnet mask-nya 255.0.0.0 FA1/0. Untuk router 1 yaitu IP root 45.0.0.0.
Subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Untuk router 2, yaitu IP root 50.0.0.0. Subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Selanjutnya menyimpan settingan. Ketik exit untuk masuk ke mode privilege, lalu ketik prmem. Selanjutnya menampilkan hasil konfigurasi. Caranya dengan ketik show running penghubung config. Selanjutnya kita akan membuat backup config via TFTP. Caranya ketik copy running garis penghubung config TFTP. Lalu masukkan IP servernya, yaitu 40.10.3.3. Selanjutnya masukkan file name backupannya. Ketik backup lalu masukkan namanya. Setelah router 0 selesai, kita masuk ke router 1. Di sini kita juga akan merubah nama hostname-nya. Caranya sama seperti di router 0 tadi. Kalian juga bisa ikuti cara seperti di video. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi IP-nya. Caranya ketik configure terminal, lalu ketik interface FA1/0. Masukkan IP dan subnet max router 1 FA1/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Masukkan IP dan subnet max router 1 FA2/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Masukkan IP dan subnet max router 1 FA0/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Selanjutnya masukkan IP root-nya. Caranya ketik IP root lalu masukkan IP yang tidak terhubung dengan router 1 beserta subnet max-nya. Untuk router 0 yaitu IP root 40.0.0.0, subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Untuk router 2 yaitu IP root 50.0.0.0, subnet max-nya 255.0.0.0 FA2/0. Selanjutnya menyimpan settingan. Ketik exit untuk masuk ke mode privilege, lalu ketik prmem. Selanjutnya menampilkan hasil konfigurasi. Caranya dengan ketik show running penghubung config. Selanjutnya kita akan membuat backup config via TFTP. Caranya ketik copy running garis penghubung config TFTP. Lalu masukkan IP servernya, yaitu 45.10.4.3. Selanjutnya masukkan file name backupannya. Ketik backup lalu masukkan namanya. Setelah router 1 selesai, kita masuk ke router 2. Di sini kita juga akan merubah nama hostname-nya. Caranya sama seperti di router 0 tadi. Kalian juga bisa ikuti cara seperti di video. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi IP-nya. Caranya ketik configure terminal, lalu ketik interface FA1/0. Lalu masukkan IP dan subnet max router 2 FA1/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Masukkan juga IP dan subnet max router 2 FA0/0. Lalu ketik no shutdown dan exit. Selanjutnya masukkan IP root-nya. Caranya ketik IP root lalu masukkan IP yang tidak terhubung dengan router 2 beserta subnet max-nya. Untuk router 0 yaitu IP root 30.0.0.0, subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Untuk router 0 yaitu IP root 40.0.0.0, subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Untuk router 1 yaitu IP root 45.0.0.0, subnet max-nya 255.0.0.0 FA1/0. Selanjutnya menyimpan settingan. Ketik exit untuk masuk ke mode privilege, lalu ketik prmem. Selanjutnya menampilkan hasil konfigurasi. Caranya dengan ketik show running penghubung config.
Selanjutnya kita akan membuat backup config via TFTP. Caranya ketik copy running garis penghubung config TFTP. Lalu masukkan IP servernya, yaitu 50.10.5.3. Selanjutnya masukkan file name backup-annya. Ketik backup lalu masukkan namanya. Setelah semuanya selesai, lalu kita cek konfigurasinya berjalan atau tidak. Caranya, ketik logo pesan yang pertama di sebelah kanan, lalu tempelkan di PC di jaringan router yang berbeda. Kalau successful, berarti konfigurasinya berhasil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.